Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya di sablon.com. Bertemu lagi dengan saya, lama nggak buat konten. Ini konten saya buat karena hari ini heboh di kalangan tukang cetak terutama produsen masker scuba. Produsen pedagang masker scuba heboh, ada pengumuman dari pemerintah, dari gugus COVID yang mengumumkan bahwa masker scuba dilarang di kereta. Masker scuba dilarang di kereta dan Kemenkes bilang scuba bukan masker. Saya mau mengulas tentang ini. Yang pertama saya ulas adalah pernyataan pemerintah bahwa scuba dilarang. Ini terlihat sekali bahwa pemerintah kurang koordinasi antar lembaga. Kenapa begitu? Tanggal 4 Agustus ini ada edaran resmi dari pemerintah. 4 Agustus 2020 Menteri Desa PDT itu menyelenggarakan gerakan 0,5 miliar masker, 500 juta masker untuk desa yang menggunakan dana desa. Bahan masker yang disarankan di edaran itu secara resmi dari pemerintah Kementerian Desa adalah bahan scuba. Di question and answer-nya, tanya jawabnya di poin 2. Poin 2 itu apakah ada ketentuan bahan masker yang digunakan. Ketentuan bahan ialah kain. Ketentuan bahan ialah kain untuk gerakan 500 juta masker. Ketentuan bahan adalah kain, bisa model scuba, bisa model scuba masker. Ini resmi dari pemerintah Kementerian Desa. Tujuannya agar bisa dicuci dan dipakai ulang. Dan pemerintah mengeluarkan desain resmi dengan mock-up masker scuba. Desainnya ini produksi kami. Nah, tanggal 4 Agustus, setelah 1 bulan gugus COVID dan ada edaran, ada pengumuman bahwa masker scuba dilarang. Poin 1 adalah kurangnya koordinasi antar lembaga. Jadi yang satu menyelenggarakan gerakan 500 juta masker yang desainnya masker scuba, bahan yang disarankan juga kain, boleh berarti, nggak harus berarti ya, boleh scuba. 500 juta masker itu nggak banyak, jadi banyak teman-teman yang sudah produksi 500 juta masker. Alasan yang kedua pelarangan masker scuba adalah dari hasil penelitian orang di luar negeri. Sebenarnya penelitian dari orang luar negeri itu yang katanya dari Duke University, namanya ada itu di banyak media massa online yang membahas itu. Yang diteliti hanyalah buff itu kain, yang ini itu buff. Alasannya adalah buff itu memecah dropletnya. Orang yang memakai buff, dari penelitian itu, orang yang memakai buff lebih buruk dari orang yang sama sekali tidak pakai masker, karena buff memecah droplet jadi lebih kecil. Penelitiannya buff, bukan scuba yang di luar negeri. Kemudian berdasarkan penelitian dari dalam negeri, itu katanya dari LIPI. Tapi saya lihat artikelnya itu bukan sebuah penelitian, tapi lebih ke asumsi, pendapat pribadi. Beliau berpendapat kain scuba yang bisa melar gini, kainnya lebih melar, itu lebih berpotensi virus masuk, Kalau dikatakan scuba bukan masker, nggak ada orang yang bilang scuba itu masker. Scuba itu adalah salah satu jenis kain, namanya kain scuba, kemudian dijadikan masker, sama juga dengan masker kain. Jadi pemerintah itu nggak tahu ini, saking bingungnya ngatasi COVID atau gimana. Kalau masker kain katun boleh,
Kalau masker scuba tidak boleh. Masker kain berlapis boleh. Sebenarnya yang perlu ditegaskan adalah masker scuba bukan masker kesehatan. Itu betul. Pernyataan itu harus lengkap. Masker scuba bukan masker kesehatan. Sama dengan masker kain katun juga bukan masker kesehatan. Ini juga produksi kami yang kami bagikan gratis. Lapis 2, ini masker katun, ini masker scuba. Alasan yang berikutnya masker scuba dilarang adalah karena masker scuba hanya satu lapis dan tipis. Dari penelitian LIPI itu, kenapa saya tidak menyebut itu sebuah penelitian, karena tidak jelas. Scuba itu banyak macamnya, sebagaimana kain yang lain. Ketebalannya beda-beda. Masker scuba ada yang gramasi 260, 250, itu tipis. Ada yang gramasi 320, itu tebel. Tebel banget. Nah, ini kita nanti akan uji ketebalan. Ini ada yang gramasi 260, ini gramasi 320. Ini juga gramasi 320 setelah diproses cetak. Dia akan menipis karena dipres. Tapi secara kerapatan tidak ada yang berubah kalau gramasi sesuai gramasi semula. Masker scuba dilarang digunakan karena tipis, karena cuma satu lapis. Harusnya pemerintah jangan melarang. Pakai masker scuba harus 3 lapis, gitu kan enak. Bukan melarang masker scuba. Pakai masker scuba boleh, tapi harus 3 lapis. Kita beli 3 piece, dipakai jadi 1, kan udah 3 lapis itu. Jadi jangan jangan beropini atau jangan memberikan pernyataan yang membuat masyarakat jadi bingung. Kemarin ada anjuran 500 juta masker pakainya scuba dari Kementerian Desa. Sekarang ada pelarangan masker scuba dilarang. Kan itu namanya bingung. Kita udah bingung dengan COVID, malah dibuat bingung dengan masker. Aneh-aneh ini pemerintah ini. Jadi tambah mumet kita. Kalian juga mumet, mesti pemerintahnya juga mumet. Makanya kasih statement yang membingungkan. Mari kita lihat kerapatan masker scuba. Kerapatan masker scuba dan masker kain. Ini 2 lapis ini. Dan masker scuba ini 1 lapis tapi tebal. Yang ini tipis, yang ini tebal. 2 lapis. Uji kerapatannya kita pakai tiup api. Ingat, ini uji bukan uji tentang efektivitas masker scuba menangkal COVID. Saya tidak berkapasitas untuk meneliti itu. Jadi ini hanya uji kerapatan. Yang dibilang pemerintah masker scuba tipis, mari kita uji. Seberapa kerapatannya masker scuba. Yang ini 260 gram gramasinya, yang ini 320. Mari kita uji kerapatan masker scuba dengan cara tiup api. Ini bukan uji masker scuba, efektivitas masker scuba menangkal virus COVID ya. Sekali lagi, ini bukan uji efektivitas masker scuba menangkal virus COVID. Ini cuma uji kerapatan masker scuba yang katanya kalau ditarik menjadi renggang dan itu bisa berpotensi lebih besar dalam masuknya virus. Kita uji. Ini masker scuba, kain scuba gramasi 260. Memang tipis, sangat tipis ini. Nah, ini kelihatan dari samping ya, biar tahu jaraknya. Masker scuba gramasi 260. Nah, ini langsung mati. Sekali lagi. Sekali lagi, jaraknya sama ini, deket ini. Berarti memang masker scuba gramasi 260 itu memang sangat tipis dan sangat renggang. Udara masih bisa keluar banyak. Kita fair ya.
Jadi ini masker scuba gramasi 260, harus lengkap keterangannya, gramasi 260, gramasi 260 ke bawah. Kemudian ini masker scuba gramasi 320, masih bahan belum dicetak karena ini masih kelihatan tebal banget ini. Ini sama-sama gramasi 320. Kita uji yang masih bahan dulu. Ini masih baru, belum dipakai ini. Terlihat ya, hampir tidak ada udara yang keluar ini. 320 scuba gramasi 320, karena memang sangat tebal dan rapat. Ini sebanding dengan kain katun 2 lapis yang tipis, kain katun 2 lapis yang tipis. Udah nempel di mulut ini. Oke ya, udah sampai pusing ya, ini keluar tiupannya keras banget. Sekarang gramasi 320 yang sudah dicetak. Sama saja, karena sama tebalnya, kerapatannya masih sama. Udara yang keluar sangat kecil, nggak bisa mati karena memang tebal, maskernya tebal. Beda ketebalan, beda kerapatan, jadi jangan dipukul rata. Kalau kasih pengumuman, kasih pernyataan yang lengkap. Masker scuba tipis yang gramasinya berapa. Masker kain boleh, masker kain kita coba. Ini saya pakai masker kain 2 lapis tapi tipis, karena ini pakai kain dry fit, kain yang biasa untuk jersey, biar bisa dicetak. Ingat wajah ini, enak zamanku toh. Nah ini dry fit, masker 2 lapis kain, 2 lapis kain tipis. Dry fit 2 lapis itu lebih tebal, lebih rapat scuba 320, gramasi 320 1 lapis daripada dry fit 2 lapis. Dry fit yang 2 lapis aja udara udah nggak bisa keluar. Sama, ini katun 2 lapis, pasti nggak mati juga. Secara kerapatan antara masker 320, gramasi 320, masker scuba dengan masker kain 2 lapis, itu secara kerapatan seimbang. Jadi tolong untuk pemerintah kalau kasih pengumuman, kasih pernyataan yang kompak dengan lembaga-lembaga yang lain. Karena yang satu Kemendes itu, Kementerian Desa itu menyelenggarakan 500 juta masker. Bayangkan pengusaha-pengusaha, teman-teman percetakan yang sudah memproduksi ribuan masker karena memang ada program resmi, kemudian tiba-tiba dilarang. Itu piye? Kalian itu kalau kasih pengumuman yang kompak lah, antar lembaga yang kompak. Jadi jangan satu kasih pengumuman ini, yang satu ini. Terus satu lagi, kalau kasih pengumuman yang lengkap, jangan setengah-setengah. Masker scuba tipis itu yang gramasi berapa. Kemudian penelitiannya juga yang jelas penelitiannya. Nggak ada penelitian tentang scuba. Kita cuma ngambil penelitian dari orang luar aja. Teliti sendiri dong.
Jangan kebiasaan seperti itu. Penelitian berdasarkan penelitian orang luar yang diteliti buff, kemudian scuba dipukul rata. Merugikan kami pengusaha kecil, pengusaha scuba. Mungkin kalau pernyataan masker scuba bukan masker kesehatan, itu pasti benar. Pasti benar. Sama juga dengan masker kain, efektivitasnya bisa jadi sama antara masker kain katun dengan masker scuba yang tebal. Bisa jadi. Kenapa? Ya karena kita tidak meneliti secara rinci bagaimana efektivitasnya dengan penanganan virus. Kalau misalnya masker scuba dilarang, masker kain sekalian dilarang aja. Jangan nanggung, jangan setengah-setengah. Oke? Salam kreativitas di sablon.com.